Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita bertemu kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah, kita saat ini sudah masuk ke dalam tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang senang membaca cerita? Ya, semua pasti senang, baik tua, muda maupun anak-anak pasti senang membaca cerita. Nah, di dalam buku cetak kalian, buku jilid 3B, itu di halaman 2 ada cerita si pohon pepaya dan ubi. Nah, di cerita tersebut si pohon pepaya dan ubi ini seperti manusia. Nah, dia selayaknya manusia, di situ diceritakannya selayaknya manusia. Nah, itu dinamakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, disebut dengan cerita dongeng. Nah, sebelumnya kalian Ibu harapkan untuk membaca cerita dongeng tersebut ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Nah, dongeng ini memiliki fungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Nah, sebuah dongeng dibangun oleh 3 bagian penting, yaitu pendahuluan, isi atau peristiwa, dan penutup. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Sedangkan isi atau peristiwa adalah bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian suatu peristiwa. Sedangkan penutup adalah bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur-unsur dalam dongeng. Di dalam dongeng ini ada 7 unsur. Unsur yang pertama itu adalah tema. Jadi di dalam dongeng ini pasti ada tema. Tema ini adalah gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Jadi dongeng itu mau membicarakan tentang apa, idenya tentang apa. Lalu ada latar. Latar itu adalah ruang, waktu, suasana, serta alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam dongeng. Misalnya latarnya itu ada di mana? Apakah di hutan, atau di kebun, atau di mana? Itu latar. Lalu unsur-unsur dongeng yang ketiga adalah alur. Alur itu jalan cerita dalam sebuah dongeng. Jadi ceritanya nanti jalannya seperti apa. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh ini pelaku dalam sebuah cerita. Nah, seperti yang tadi dongeng yang di halaman 2 itu, si pohon pepaya dan ubi. Itu berarti pelakunya adalah pohon pepaya dan ubi. Nah, lalu yang kelima, unsur-unsur dongeng yang kelima adalah penokohan. Penokohan ini watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Jadi dia wataknya seperti apa? Apakah dia tokohnya jahat atau tokohnya baik? Seperti itu. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau pengarang cerita kepada pembaca. Ini ketujuh unsur-unsur dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng itu yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana, singkat, dan cepat. Lalu, tokoh yang ada itu tidak diceritakan secara detail, tidak diceritakan secara jelas banget gitu. Lalu peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau hayalan, jadi nggak benar-benar terjadi. Seperti yang cerita di halaman 2 itu,
cerita pohon pepaya dan ubi itu mereka berbicara. Beneran nggak kejadian seperti itu? Ubi dan pohon dan pepaya itu bisa bicara? Tidak kan? Nah, itu hanya hayalan saja. Lalu yang terakhir lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Itu ciri-ciri dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng di sini, dongeng jenis-jenisnya ada banyak. Di sini Ibu jelaskan 4 ya. Yang pertama ada mite. Mite ini dongeng yang menceritakan hal-hal gaib. Misalnya cerita seperti cerita dewa, cerita hantu, cerita peri dan lain-lainnya. Lalu sage. Sage ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seorang tokoh. Misalnya kayak dongeng Gatot Kaca, gitu kan, itu dongeng Indonesia yang terkenal, dongeng Nusantara yang terkenal. Nah, itu kan menceritakan tentang kepahlawanan si Gatot Kaca ini kan, ya. Lalu ada fabel. Nah, ini fabel yang banyak sekali kita baca. Fabel ini adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Jadi di situ tokohnya isinya hewan. Jadi hewan bisa bicara, bisa berperilaku seperti manusia. Itu namanya fabel. Lalu yang keempat itu legenda. Nah, legenda ini dongeng yang menceritakan tentang peristiwa, kejadian, atau asal-usul dari suatu tempat atau benda. Misalnya kayak legenda Tangkuban Perahu, seperti itu. Lalu ada pesan moral dalam dongeng. Nah, pesan moral dalam dongeng ini biasanya terselip bisa di awal, di tengah, atau di akhir cerita. Tapi paling sering ini ada di akhir cerita. Nah, lalu pesan moral itu ditonjolkan melalui dialog para tokoh dalam cerita. Jadi dari dialognya itu diselipkan pesan moralnya. Yang ketiga, pesan moral ini dalam bentuk kesimpulan yang kita ambil sendiri. Nah, karakter tokoh dalam dongeng. Tadi ada tokoh kan, unsur-unsur dalam dongeng. Nah, ini karakternya, penokohannya ya. Karakternya itu ada karakter protagonis. Protagonis itu tokoh yang menampilkan kebaikan. Jadi dia tokohnya tokoh yang baik. Lalu ada antagonis. Ini kebalikan dari protagonis. Dia tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan. Dan yang ketiga ada tritagonis. Nah, kalau tritagonis ini adalah tokoh yang mendukung protagonis, untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Kita boleh menyukai membaca ataupun kegiatan yang lainnya, tapi jangan lupakan dengan tugas dan kewajiban kita. Nah, kalian sebagai siswa dan juga sebagai seorang anak, kalian jangan melakukan tugas dan jangan melupakan tugas dan kewajiban kalian masing-masing. Nah, melaksanakan tugas dan kewajiban kalian masing-masing di dalam anggota keluarga merupakan salah satu pengamalan sila kedua dari Pancasila. Nah, sila kedua dari Pancasila yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya adalah rantai emas yang berbentuk lingkaran dan segi empat yang saling terkait dengan latar belakang berwarna merah. Nah, mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya dari sila kedua adalah yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk Tuhan seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri. Yang keempat, memelihara tanaman dengan baik. Nah,
Dari sila kedua Pancasila, kita beralih ke sifat pertukaran pada penjumlahan atau komutatif. Pada operasi penjumlahan itu dapat dilakukan pertukaran atau sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran ini kata lainnya yaitu komutatif. Nah, sifat pertukaran pada penjumlahan atau komutatif ini dilambangkan dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, pada penjumlahan A dan B dapat bertukar tempat. Tadinya di sini ada sama dengan ini pembagi antara bilangan penjumlahan sebelah kiri dan bilangan penjumlahan sebelah kanan. Ini pembatasnya. Nah, di sebelah kiri tadinya yang ditulisnya A terlebih dahulu, di sebelah kanan yang ditulisnya B terlebih dahulu. Ini ditukar. Ya, ini namanya pertukaran. Lalu A baru B. Nah, ini dibalik, ditukar, B dulu baru A. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. 125 ditambah 315 sama dengan 315 ditambah 125. Nah, di sini sudah Ibu bedakan dengan warna. Di sini 125 dulu yang ditulis, baru 315. Sedangkan di sebelah kanannya 315 terlebih dahulu, baru yang ditulis 125. Ini posisinya ditukar. Tadinya ini dulu, sekarang di sebelah kanan yang 315 terlebih dahulu. Ya. Nah, contoh yang kedua. 635 ditambah titik-titik sama dengan 189 ditambah titik-titik. Nah, titik-titik ini coba kita lihat. Di sini 635 ditambah titik-titik. Di sini A tambah B-nya kosong sama dengan 189 tambah titik-titik. Nah, ini di sini 189-nya itu dia bilangan untuk B ditambah titik-titik. Nah, berarti di sini titik-titik yang ini, karena yang ini ditulisnya 635, nah berarti yang ini 189 ya. Karena yang ini ditulis 189 terlebih dahulu, berarti yang ini juga 189. Lalu titik-titik yang keduanya 189-nya sudah, tinggal 635 ya, seperti ini. Atau contoh yang kedua, titik-titik ditambah 442 sama dengan titik-titik ditambah 206 ya. Nah, di sini ada angka 442. Nah, berarti ya, di sini juga ada angka 206. Nah, berarti yang ininya nggak mungkin kita tulis 442 juga, sama kan? Berarti angkanya yang berbeda yang ini. Berarti yang ini isinya 206 ditambah 442 sama dengan, kita tuker. Tadinya 206 di sini duluan, sekarang kita tulisnya kebalik. 442 terlebih dahulu ditambah 206. Seperti ini. Ini namanya sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Insya Allah paham ya. Selamat mengerjakan tugas dan kerjakan dengan teliti. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan dan memakai masker ya. Oke, sampai bertemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.